Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Masudillah, NIM akhir 127 dari kelas 2D Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan membahas tentang bab 8 yang berkaitan dengan teknologi multimedia berbasis komputer. Multimedia berbasis komputer. Komputer merupakan alat atau sarana yang membantu pendidik dalam proses pembelajaran sehingga bukan diarahkan untuk menggeser perannya sebagai pendidik. Memanfaatkan komputer sebagai media pembelajaran. Yang pertama, komputer merupakan media yang dapat membantu peserta didik belajar secara individual. Proses pembelajaran penggunaan OHP atau slide ini cukup membantu pendidik dan peserta didik. Pendidik mempresentasikan menggunakan e-learning sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik. Kemudian langkah-langkah memanfaatkan komputer sebagai media pembelajaran. Yang pertama, menentukan sasaran dan tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang kedua, membuat isi pembelajaran dan menentukan di mana dan bagaimana komputer bisa digunakan secara efektif. Yang ketiga, memberikan penilaian terhadap metodologi yang ada untuk menentukan di mana komputer bisa digunakan. Kemudian yang terakhir, merancang proses pembelajaran serta operasionalnya. Kemudian berhubungan dengan penggunaan komputer dalam proses pembelajaran. Poin A, ketika pendidik bisa mengelola kelas dengan efektif akan menghasilkan hasil pembelajaran yang efektif dan mampu mengelola semua jenis pembelajaran. Poin B, kebutuhan pembelajaran untuk peserta didik. Sebelum menggunakan komputer dan softwarenya, peserta didik perlu memiliki urutan keterampilan berikut ini. Yang pertama, itu pengetahuan tentang komputer dan cara mengoperasikannya. Yang kedua, kemampuan mengoperasi software yang digunakan. Yang ketiga, pemahaman tentang operasi dan peraturan-peraturan keselamatan. Yang keempat, pengetahuan tentang cara mengatasi masalah-masalah yang timbul. Jadi sebelum peserta didik itu menggunakan komputer dalam proses pembelajarannya, maka ada 4 poin di sini yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Kemudian pengelolaan pembelajaran berbasis komputer. Faktor yang perlu diperhatikan untuk mencapai keberhasilan. Yang pertama, teknik pemantauan. Yang kedua, penyimpanan laporan. Yang ketiga, perangkat lunak atau dikenal software dan materi pembelajaran. Kemudian pengelolaan pembelajaran berbasis komputer. Teknik pengelolaan pembelajaran individu dan kelompok. Yang secara individu, yang pertama, melakukan pemantauan tentang kemajuan peserta didik. Jadi dipantau perkembangan atau kemajuan dari peserta didik itu sampai berapa persen. Kemudian yang kedua, melakukan pengawasan pada peserta didik di setiap pembelajaran. Jadi di setiap pembelajaran ada pemantauan dari pendidik sehingga proses pembelajaran menjadi lebih kondusif. Yang ketiga, memberi dorongan terhadap keberhasilan pencapaian yang diraih oleh peserta didik. Kemudian secara berkelompok. 1. Memberikan waktu yang cukup untuk kerja berkelompok. Yang kedua, memberikan tugas untuk setiap kelompok. Yang ketiga, memeriksa laporan kemajuan dan pencapaian hasil belajar setiap kelompok. Kemudian pengelolaan sumber belajar komputer. Pengelolaan komputer dalam pembelajaran bergantung pada faktor-faktor seperti yang pertama, keadaan lembaga pendidikan. Yang kedua, bentuk bangunan atau ruangan kelas. Yang ketiga, informasi pembelajaran. Yang keempat, pengalaman warga belajar. Yang kelima, faktor keuangan. Kemudian perilaku pengguna komputer untuk mendapatkan informasi.
5 model teknologi acceptance model. Yang pertama itu ada perceived ease of user, kemudahan dalam menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua ada perceived usefulness, yaitu kemanfaatan bagi penggunanya. Kemudian ada attitude toward using, pengguna dapat menerima teknologi. Yang keempat behavioral intention to us, kecenderungan pengguna dalam menggunakan teknologi. Yang kelima actual system usage, pengukuran frekuensi dan durasi waktu penggunaan. Kemudian komputerisasi program pembelajaran. Yang A, pertimbangan komputerisasi program pembelajaran. Ada data dan informasi peserta didik. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan kurikuler, bimbingan dan penelitian. Kemudian ada pendayagunaan komputer. 4, kebutuhan inovasi, penyesuaian dan pengembangan sistem pendidikan nasional. Yang ke B, pengolahan data, proses merubah data menjadi informasi melalui 3 langkah strategis, yaitu yang pertama membangun data warehouse, menciptakan data mart, menyusun dynamic report. Yang kedua ada beberapa tipe data, antara lain data terformat, data teks, data audio, dan data video. Kemudian evaluasi program komputer. Komponen yang dievaluasi, yang pertama ketercapaian tujuan program, yang kedua waktu, yang ketiga pendidik. Prosedur evaluasi, yang pertama ada objektif, ada komprehensif, ada kooperatif. Communication software dan web browser. Kemampuan program ini yaitu yang pertama mengirim dan menerima surat elektronik atau email, menghubungkan pada sebuah pelayanan informasi eksternal atau internet, mentransfer file. 4, emulasi terminal. Kelima, mengirim dan menerima sebuah file. Kemudian komputer sebagai media pembelajaran interaktif. Konsep pembelajaran interaktif media. Poin pertama, media dalam pembelajaran berfungsi menghubungkan antara pendidik dengan peserta didik. Kemudian media yang digunakan sebagai sarana interaktif pada proses pembelajaran adalah komputer dengan kemampuan interaktifnya yang tinggi. Kemudian media pembelajaran interaktif komputer diantaranya. Yang pertama ada computer assisted learning (CAL). Yang kedua ada konferensi komputer. Yang ketiga surat elektronik email. Yang keempat komputer multimedia. Kemudian kelebihan dan kelemahan komputer sebagai media pembelajaran interaktif. Yang pertama, kelebihan komputer. 1. Peserta didik dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. Yang kedua, memacu efektivitas belajar peserta didik. Yang ketiga, memberikan umpan balik terhadap hasil belajar. Yang keempat, memeriksa dan memberikan skor hasil belajar secara otomatis. Kemudian kelemahannya, yaitu yang pertama, memerlukan biaya yang relatif tinggi. Yang kedua, merancang dan memproduksi program komputer untuk pembelajaran tidaklah mudah. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur pemanfaatan jaringan komputer dengan sistem pendidikan di Indonesia. Kemudian, pemanfaatan jaringan komputer untuk pembelajaran interaktif. Jaringan komputer dalam sistem pembelajaran dikenal juga dengan istilah computer conferencing system. Jaringan komputer memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan proses pembelajaran, yaitu yang pertama penyebaran informasi, yang kedua komunikasi 2 arah antara pendidik dengan peserta didik, yang ketiga alternatif pendidik tatap muka, kemudian yang keempat tutorial umum, yang kelima bimbingan antar sesama peserta didik, yang keenam sarana diskusi. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.